Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat NTB. Senang sekali saya Panda Zulkaini kembali menyapa Anda dalam podcast NTB Maju Melaju. Kali ini di edisi 12 Februari 2023. Tentunya saya kembali menyapa Anda. Berembi kabar semeton? Milo krungan sia sarea bunehaba daung bojo bunehaba dau dompu. Jadi saya di podcast edisi Senin Sehat kali ini tentunya kita akan membahas mengenai penggunaan obat itu sendiri bersama apoteker Rumah Sakit Mandalika. Dan saya tidak sendiri, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Apoteker Muhammad Sahindrawan Firmansyah S.Farm. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Pak Apoteker. Sore. Ya. Ini akrabnya dipanggil Pak Apoteker ya, Pak Apoteker Sahindrawan atau Pak Firmansyah? Apoteker Firman. Oh, Apoteker Firman. Bagaimana kabarnya nih Pak Apoteker Firman? Alhamdulillah baik. Baik ya, sudah siap untuk berbagi informasi bersama kita tentunya di sore hari ini. Insya Allah. Oke, baik. Nah, mungkin karena kita tema podcastnya kali ini mengenai tentang obat-obatan ya, penggunaan obat gitu ya. Bisa nggak sih mungkin kita dipaparkan dulu nih Pak Apoteker mengenai tentang potret kesadaran masyarakat NTB ini dalam penggunaan obat itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Panda. Iya. Baik, seperti yang kita ketahui Mbak Panda, masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lombok NTB, itu sekarang masih banyak yang membeli obat di warung. Ya. Nah, sebenarnya itu tidak salah, tapi tidak benar juga. Kenapa? Karena seharusnya masyarakat itu membeli obat pertama di toko obat yang berizin, yang kedua di apotek yang berizin tentunya, yang ketiga di fasilitas kesehatan. Oke. Jadi ada istilahnya di dalam dunia farmasi, istilah yang namanya dagusibu. Oke. Nah, kemarin sempat di email saya sampaikan dagusibu itu istilah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, buang. Jadi bagaimana masyarakat mengelola obat? Misalkan dapatkan, berarti masyarakat itu obat apa aja sih yang sebenarnya dapat didapatkan bebas di apotek, atau di toko obat atau fasilitas kesehatan. Terus yang kedua, gunakan. Bagaimana cara penggunaan obat yang semestinya, misalkan obat yang harusnya dicelupkan dalam air, effervescent contohnya, itu bagaimana caranya sebenarnya obat tersebut tidak boleh diminum secara langsung, harus dicelupin dalam air. Nah, yang selanjutnya itu simpan obat. Nah, kebanyakan masyarakat kita sekarang ketika pergi ke apotek, terus membeli obat, dia biasanya nyimpan di jok obat. Padahal itu tidak bagus untuk obatnya, karena dapat berpengaruh di efek terapi obatnya. Itu harusnya obat-obat tersebut disimpan di kantong plastik aja sementara waktu ketika berkendara. Setelah itu disimpan di tempat kering dan jauh dari matahari langsung kayak gitu. Baik. Terus selanjutnya yang bagian buang, berarti masyarakat itu kebanyakan kita masyarakat Lombok selama ini yang saya lihat membuang obat tuh ya buang-buang aja kayak gitu. Dengan plastik primernya itu langsung dibuang, padahal obat-obat tersebut harusnya dipisahkan dari kemasan pertama. Setelah itu obatnya yang untuk khusus tablet itu digerus, dicampur dengan tanah dan lalu dibuang kayak gitu. Namun selama ini yang kita lihat di masyarakat kita langsung buang aja. Kalau di sini di Lombok alhamdulillah belum ada kasus penjualan obat ilegal atau penjualan obat yang sudah dibuang dijual kembali. Tapi di Jawa khususnya di Jogja kemarin itu ada beberapa obat yang sudah dibuang tapi dijual kembali kayak gitu. Nah, kenapa pembuangan obat tuh harus sesuai dengan kaidah pembuangan obat? Itu ya itu tadi, mencegah oknum-oknum untuk menjual kembali obat tersebut kayak gitu, Mbak Panda. Baik. Dagusibu nih Sobat NTB Maju Melaju ya. Dari itu dapatkan, lalu itu gunakan, C-nya itu simpan dan bunya dibuang ya. Nah, untuk didapatkan tadi sudah dijelaskan oleh Apoteker Firman bahwa untuk mendapatkan obat ini nggak bisa di warung-warung ya. Harusnya. Karena banyak nggak sih, masih banyak kayaknya ya masyarakat yang membeli obat-obat ini di warung-warung nih Pak Apoteker. Ya di kampung saya lah ya.
beli obat sakit gigi, beli obat pusing, beli obat demam tuh hampir di warung semua dan jarang yang pergi ke apotik langsung gitu. Termasuk amoksisilin juga kan. Nah, berarti itu salah ya, maksudnya ada efek samping nggak sih untuk si pengguna ini gitu? Nah, maksudnya nanti ada bahaya dan lain sebagainya. Nah, untuk bahaya mungkin kita tidak bisa ngelihat bahayanya itu seperti apa. Tapi yang jelas kenapa masyarakat tuh harus membeli obat di apotek ataupun toko obat yang berizin? Yang pertama karena untuk menghindari obat tersebut asli apa enggak yang pertama. Takutnya ketika membeli di warung itu obatnya obat abal-abal. Kan kita tidak bisa menjamin. Kalau di toko obat terus apotek dia kan harus beli di PBF namanya, pedagang besar farmasi. Itu berdasarkan surat pesanan, nanti PBF-nya memproses dan mengantarkan ke toko obat sama apotek. Sama juga dengan fasilitas kesehatan. Jadi obat tersebut sudah terjamin keasliannya. Yang kedua, ketika membeli obat di warung itu suhu penyimpanannya kita tidak tahu apakah sudah sesuai apa enggak, karena suhu penyimpanan obat tuh sudah tertera di dalam kemasannya. Misalkan suhu ruang, dia berarti harus di suhu ruangan yang terkontrol. Nah, ketika di warung takutnya nanti kena matahari langsung, nanti efek terapi dari obat tersebut juga berkurang otomatis. Seperti itu. Jadi itu ya penjelasannya ya Pak Apoteker Firman. Jadi Sobat NTB, memang dianjurkan paling tepat itu kita beli obat di apotik ya. Di apotek. Ya, karena selain mencegah dari obat-obat itu bisa abal-abal yang dijual di warung-warung begitu. Jadi langkah lebih baiknya memang ke apotiknya langsung. Nah, tadi Pak Apoteker sempat menjelaskan bahwa penyimpanannya harus di suhu yang memang sesuai begitu dengan jenis obatnya. Banyak juga dari masyarakat kita nih Pak Apoteker yang beli obat memang di apotik mungkin juga ya. Beli obat di apotik, stok di rumah gitu. Boleh nggak sih begitu gitu? Atau mungkin ada dampak tersendiri nggak nanti di obat itu sendiri kalau kita stok gitu? Untuk penyimpanan obat sebenarnya sah-sah aja karena kan kita tidak bisa melarang masyarakat, mereka sendiri yang punya uang nih. Tapi di sini mungkin saya menghimbau kepada masyarakat bahwa obat yang tidak boleh di stok itu contohnya adalah antibiotik. Contoh sebagai contohnya amoksisilin itu tidak boleh. Semisalkan dia, kalau kebiasaan masyarakat kita itu misalkan dia baru demam atau nyeri-nyeri, dia minum Bodrek plus amoxicillin biasanya. Itu yang saya dapatin di masyarakat. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena demam itu belum tentu dari bakteri. Bisa saja demam itu dari virus. Nah, masyarakat kita sering juga ketika hari pertama dia demam atau sakit, dia amoxicillin plus Bodrek. Terus hari kedua dia sembuh, dia stop antibiotiknya. Hari ketiga atau minggu berikutnya dia demam lagi dengan minum antibiotik yang sama dengan Bodrek kayak gitu. Itu sebenarnya juga salah. Takutnya nanti ketika seperti itu ada istilahnya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu adalah bakteri itu tidak mempan lagi ketika dilawan menggunakan antibiotik seperti itu. Jadi ketika misalkan tadinya sembuh dengan amoxicillin plus Bodrek, besoknya mungkin sekian tahun misalkan setelah dia resisten, dia tidak bisa lagi terobati. Dia harus ke generasi yang lebih baru kayak gitu. Dan harganya juga lumayan lebih tinggi daripada amoxicillin. Kalau amoxicillin kan sekitaran 10 sampai 20 ribu per stripnya. Nah, untuk generasi yang berikutnya itu mungkin lebih mahal kayak gitu. Nah misal kalau obat yang ini Pak Dokter, Pak Apoteker, kita habis berobat nih dari dokter. Nah, jadi kita dikasih resep obat. Nah, obat itu kan udah selesai nih kita konsumsi. Apakah alangkah lebih baiknya kita simpan obat itu atau kita buang saja? Karena kan kita udah sembuh, tapi takutnya nanti kembali kambuh, ya udah disimpan aja. Nah, gimana baiknya untuk obat yang kita terima dari resep dokter itu? Kalau yang disimpan atau dibuang? Nah, kalau untuk obat-obatan yang diresepkan oleh dokter itu kalau semisalkan yang tadi selagi dia bukan antibiotik itu masih bisa disimpan. Misalkan obat nyeri, misalkan diresepin oleh dokternya paracetamol atau natrium diklopenak, fine-fine aja masyarakat untuk menyimpan karena bisa jadi obat tersebut nanti berguna untuk ketika dia nyeri kayak gitu. Kalau antibiotik misalkan dia diresepin untuk 3 hari, kan otomatis dokternya resepin 10, tapi lupa nih
setelah 2 hari dia tidak minum lagi, ada sisa beberapa tablet, itu tidak boleh disimpan kayak gitu. Berarti langkah lebih baiknya dibuang. Beberapa obat harus dibuang kayak antibiotik kayak gitu. Terus untuk obat-obat anti hipertensi, anti kolesterol itu sebenarnya dia harus jangka panjang dan seumur hidup untuk dikonsumsi. Untuk obat-obatan nyeri itu bisa disimpan. Oke, jadi memang ada obat-obat tertentu yang dibuang dan memang ada juga obat-obat tertentu yang disimpan begitu ya Pak Apoteker ya, Pak Apoteker Firman. Nah kalau mungkin tadi kita sudah dijelaskan sama Pak Apoteker Firman terkait dengan dagu sibu itu tadi, baik untuk dapatkan, baik untuk gunakan, simpan dan juga buang ya. Mungkin bisa nggak sih kita dijelaskan di sini Pak Apoteker terkait dengan jenis-jenis obat nih untuk sobat NTB Maju Melaju. Mungkin ada juga sobat NTB Maju Melaju yang masih bingung gitu untuk pengklasifikasian dari ataupun penggolongan-penggolongan obat itu sendiri gitu. Biar kita ini juga masyarakat tahu mana obat yang bisa kita beli di apotek tanpa resep dokter gitu, dan juga ada obat yang memang harus menggunakan resep dokter begitu. Silakan Pak. Kalau penggolongan obat ada beberapa penggolongan obat. Yang pertama ada lingkaran hijau yang di tengahnya itu hijau dan di sampingnya itu hitam, itu namanya obat bebas. Obat bebas ini biasanya dijual di toko obat dan apotek atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah, untuk obat bebas terbatas itu logonya lingkaran hitam, nanti di tengahnya ada biru. Itu obat bebas terbatas, bisa didapatkan juga di toko obat dan apotek. Nah, sedangkan obat yang berlogo K dengan backgroundnya merah, itu obat keras, itu hanya bisa didapatkan di apotek dan fasilitas kesehatan, seperti itu. Jadi ada 3 golongannya ya tadi ya, ada juga yang namanya narkotika, itu ada palang narkotikanya, itu hanya bisa didapatkan di fasilitas kesehatan dengan resep dokter tentunya. Oke, gitu. Baik. Jadi golongan obat ini sobat NTB ya, tadi sudah dijelaskan Pak Apoteker Firman bahwa obat bebas terbatas, obat keras, masing-masing memang sudah ada labelnya, kemasan si obat itu ya Pak Apoteker ya. Nah tadi kita sudah dijelaskan mengenai itu. Nah kira-kira kalau sekarang ini kemasan di kemasan itu dan juga terkait dengan informasi penting dalam kemasan obatnya nih Pak Apoteker. Nah gimana itu? Terkait informasi penting yang harus masyarakat tahu di kemasan obat tuh, yang pertama tentunya komposisi obatnya. Misalkan tadinya dia kebiasaan menggunakan apa ya, contohnya yang paracetamol, misalkan Bodrek, Bodrek misalkan, dia kan kebiasaan itu masyarakat mereknya itu ya itu aja kayak gitu kan, nggak boleh yang lain, nggak mempan kayak gitu. Saya semuanya memang pakai Bodrek. Padahal semua obat itu sudah di standarisasi. Dia sama-sama komposisinya paracetamol. Jadi masyarakat tuh harus tahu yang pertama komposisi, yang kedua indikasi obatnya. Misalkan indikasi obatnya untuk mah misalkan Milanta misalkan. Ini karena kita boleh nyebut merek. Misalkan Milanta, berarti dia nggak boleh untuk sakit kepala. Nah, tapi masyarakat ada cerita lucu nih di desa Kalijaga mungkin ya kalau nggak salah, itu apapun sakitnya ya Milanta obatnya kayak gitu. Tapi ya itu tadi perlu diketahui indikasi yang sebenarnya itu apa. Terus yang berikutnya itu apa? Efek samping obat. Efek samping obat ini biasanya tertera di dalam kemasannya. Misalkan CTM itu kan untuk alergi, dia efek sampingnya itu mengantuk, berarti obat tersebut tidak boleh digunakan pada saat berkendara atau aktivitas. Takutnya nanti ketika menggunakan CTM itu berakibat yang tidak diinginkan, misalkan jatuh atau tidur di jalan kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang komposisi ataupun informasi penting yang harus diketahui oleh si pengguna obat ini memang tadi itu ya, komposisi obat, indikasi obatnya itu sendiri ya Pak Apoteker ya, sama efek samping obat. Selain itu juga Mbak Panda, kita juga harus tahu kapan expired date. Nah itu sih yang mau saya tanyakan tadi, expired. Gimana nih kalau soal expired nih Pak Apoteker? Kalau expired date itu biasanya masyarakat salah kaprah juga nih. Expired date kadang dia tertulis bulan dan tahun. Misalkan dia bulan apa sekarang, bulan 2 ya. Bulan 2 misalkan tertulis bulan 3 tahun 2024. Masyarakat kita sering beranggapan bahwa tanggal 1-nya itu obatnya sudah expired.
tapi padahal obat yang expired, obat dengan tanggal bulan 3 tahun 2024 tuh expirednya di akhir bulan Mbak Panda. Oh, Gitu, jadi begitu gitu. ya. Untuk expired nih. Untuk expired. Ya, jadi expirednya bukan tiba-tiba langsung di tanggal 1 itu ya. Nah, jadi di akhir tanggal setiap bulan yang tertera. Dan beda lagi ketika obat tersebut sudah dibuka. Itu bukan apa namanya, bukan mengikuti expirednya. Itu ada istilahnya beyond use date, Mbak Panda. Beyond use date itu masa pakai obat ketika sudah dibuka dari kemasannya. Itu kira-kira golongan obat apa aja yang maksudnya yang dibuka berarti dia masa semua obat. expirednya tidak menyesuaikan dengan Semua obat. Semua obat. Semua obat, misalkan obat tablet. Itu biasanya untuk anak-anak dipuyer di rumah sakit ataupun di puskesmas kan dipuyer. Itu berarti dia apa namanya beyond use date atau masa pakainya itu maksimal 14 hari setelah dipuyer. Kayak gitu. Terus selanjutnya obat tetes mata Mbak Panda. Itu masyarakat kita bertahun-tahun mungkin ya. Misalkan expired date tertulis 2026 Jadi kan menyesuaikan misalkan. ya. Berarti ya dia nanti expirednya 2026. Masa pakainya ya disimpan sampai 2026. Padahal kalau tetes mata, tetes telinga itu 1 bulan setelah dibuka Mbak Panda masa pakainya. Kenapa? Karena itu obat-obat steril yang ketika sudah dibuka obat tersebut terkontaminasi oleh udara, bakteri masuk itu sehingga setelah 1 bulan ini menurut penelitian oleh orang-orang di luar sana bahwa maksimal 1-3 bulan itu tidak boleh digunakan lagi karena sudah ada bakteri di sana dan efek terapinya sudah menurun gitu Mbak Panda. Oke, nah tadi kan disampaikan oleh Pak Apoteker Firman bahwa efek terapinya sudah menurun dan takutnya ada kuman yang ada di dalam dan sudah obat, tidak steril. Sudah tidak steril. Nah mungkin mewakili nih dari netizen juga karena banyak juga ya di kampung-kampung maksudnya menyimpan obat tetes mata itu sampai setahun gitu. Karena kan kita taunya yang tertera di kemasan obat begitu 1 tahun ya berarti ya 1 tahun masa expirednya gitu. Nah kira-kira kalau kita konsumsi lagi gitu obatnya dipakai lagi maksudnya itu bahaya nggak sih sama mata kita gitu? Sebenarnya karena tidak bahaya. Oh ya, tapi efeknya yang berkurang. Misalkan tadinya sekali pakai dia sembuh, tapi ini berkali-kali pakai tidak sembuh-sembuh kayak gitu. Jadi dia efek terapinya tadi yang akan berkurang. Pantas bilangnya kok nggak sembuh-sembuh ya, padahal udah pakai obat mata gitu ya. Jadi begitu sahabat NTB Maju Melaju ya. Jadi ada klasifikasi obat yang memang masa expirednya tidak menyesuaikan dengan masa expired yang tertera di kemasan obat gitu ya. Itu dinamakan beyond use date atau masa pakai obatnya. Masa pakai obat beyond use date. Jadi yang sesuai dengan misal dalam kemasan yang memang sesuai dibuka begitu ya. Oke, jadi begitu kira-kira sobat NTB Maju Melaju. Luar biasa sekali tema kita memang hari ini, yuk bijak dalam penggunaan obat bersama Apoteker Rumah Sakit Mandalika. Nah, mungkin kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah dijelaskan mengenai masa expirednya nih Pak Apoteker Firman. Nah mungkin sekarang bisa nggak sih kita dijelaskan mengenai memahami masa pakai setiap sediaan obat? Ya, obat-obat yang memang kita sediakan di rumah gitu. Itu tadi Mbak Panda yang saya jelasin beyond use date itu. Jadi misalkan apa namanya tetes mata itu maksimal 1 bulan, terus obat puyeran dari puskesmas itu maksimal 2 minggu setelah diracik. Terus sirup biasanya ini masyarakat tetap disimpan aja kayak gitu kan. Padahal itu maksimalnya 1 bulan setelah dibuka, 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi masyarakat ketika mendapatkan obat harusnya lebih aware kepada diri sendiri dengan bertanya di apoteker yang ada di apotek ataupun rumah sakit. Ini masa pakainya kapan sih kayak gitu. Jadi biar tidak sia-sia gitu loh informasi obat yang Tapi nggak apa-apa lah ya sekarang lah kita diberikan ilmu nih sama Pak Apoteker Firman bahwa memang kalau obat-obat yang jenis beyond use date itu sesuai penggunaannya ya dari masa pas dibuka mulai digunakan sampai 1 bulan terakhir begitu ya Pak Apoteker. Nah mungkin kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya mengenai pentingnya membeli obat di apotik dan menggunakan resep dokter itu apa sih? Nah ini terutama untuk obat-obatan yang tergolong antibiotik Mbak Panda. Jadi kenapa sih saya terutama yang tenaga kesehatan menganjurkan masyarakat untuk membeli obat dengan resep dokter ataupun
tergolong obat-obat kronis dengan resep dokter. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi badan setiap masyarakat yang membeli obat di apotek itu seperti apa. Dia harus diagnosa dokter. Misalkan dia baru demam, ternyata dia bukan demam karena bakteri, ternyata karena virus. Itu ketika dia digunakan amoksisilin, emang dia sembuh rasanya, tapi itu tidak cocok karena antibiotik itu khusus bakteri. Sedangkan yang penyebab dari demamnya itu virus tadi. Ketika dikonsumsi obat antibiotik memang sembuh karena main site-nya mungkin. Tapi di dalam tubuhnya itu tidak pas untuk penggunaan antibiotik kayak gitu. Jadi alangkah baiknya ke dokter dulu. Ke dokter dulu atau ke tenaga kesehatan seperti perawat, terus untuk dokter mandiri kondisi tubuh ya dan juga sakit yang diderita begitu ya. Tapi bahaya nggak sih maksudnya kita sendiri tiba-tiba inisiatif langsung ke apotik maksudnya, terus beli obat karena disaranin sama temen atau nggak sahabat gitu. Ini nih yang cocok, saya juga pernah kemarin sakit itu, beli aja ini gitu. Nah, biasanya kita inisiatif langsung ke apotiknya beli gitu. Itu bahaya nggak kira-kira? Tergantung dari obatnya. Misalkan obat-obat kronis, misalkan obat hipertensi, kolesterol, itu kan nggak boleh atas rekomendasi teman. Karena kita tidak tahu apakah dia memang kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi atau tensinya tinggi. Kita kan tidak tahu apakah dia tensinya tinggi palsu. Kita tidak tahu. Makanya tadi saya anjurkan kepada masyarakat itu untuk datang ke praktek mandiri ataupun ke fasilitas kesehatan untuk periksa dulu. Namun ada beberapa obat misalkan untuk nyeri, misalkan nyeri gigi, itu biasanya natrium diklofenak. Contoh dagangnya itu Cataplam biasanya. Itu misalkan Mbak punya teman, saya cocoknya Cataplam nih, kayak gitu kan. Mbak coba dan cocok kayak gitu. Itu sah-sah aja karena itu termasuk ke dalam daftar obat wajib apotek. Gitu. Jadi obat keras yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter. Tapi batasnya tertentu. Jadi tidak boleh banyak nyetok kayak gitu di rumah. Karena obat keras itu tidak boleh banyak di stok. Gitu. Tidak boleh banyak di stok dan juga harus sesuai dengan resep dokter ya. Jadi kalau ingin berobat memang langsung saja begitu ya ke rumah sakit, langsung ketemu dokternya, nanya gitu, baru nanti dikasih resepnya ini itu gitu ya. Itu lebih aman ya Pak Apoteker Firman ya. Daripada sendiri tiba-tiba inisiatif ke apotik gitu beli obat, takut juga nanti gejalanya beda gitu ya Pak Apoteker. Nah, mungkin kita juga bisa dijelaskan di sini Pak Apoteker bahwa pentingnya bertanya ke apoteker terkait cara penggunaan obat, baik efek samping, interaksi obat, serta kemasan obat. Banyak juga masyarakat kita maksudnya ketika berobat, ya dikasihnya obat ini 3 kali sehari ya Bu. Udah gitu doang, jadi kita nggak perlu nanya apa-apa lagi. Kan masyarakat maksudnya hanya dituntun untuk sesuai dengan anjuran apotekernya 3 kali sehari udah. Kita nggak pernah nanya maksudnya interaksi obatnya nanti gimana, gejalanya ini, efek sampingnya apa, pengguna. Ya, itu kan jarang ya ada masyarakat yang seperti itu. Nah, langkah-langkah yang seperti itu yang dilakukan oleh apoteker, khususnya apoteker di Rumah Sakit Mandalika itu ada nggak sih edukasi yang memang diberikan kepada masyarakat? Untuk kami di Rumah Sakit Mandalika sebenarnya informasi obat yang kami berikan itu enggak sekedar ini 3 kali sehari. Iya, kan banyak kan begitu ya kan itu biasanya oknum-oknum yang ada di puskesmas gitu biasanya. Iya, sering banget. Nah, untuk kami yang di Rumah Sakit Mandalika itu detail kita kasih info. Misalkan dokternya ngeresepin beberapa obat, kita cari apakah ada interaksi obat. Nah, apabila ada interaksi obat, nanti kami jarakin waktu pemberian obatnya dan kami informasikan kepada pasiennya atau keluarga pasien yang mengambil obat. Misalkan obat ini harus dikonsumsi sebelum makan. Artinya bukan minum obat terus makan langsung, bukan seperti itu, tapi 1 jam sampai 30 menit sebelum makan. Begitu juga setelah makan, bukan makan dulu lalu minum obat, tapi 1 jam sampai 30 menit setelah makan. Sama halnya kayak obat sirup untuk anak-anak biasanya. Itu digunakan 3 kali sehari, 1 sendok makan atau 1 sendok teh kayak gitu. Itu artinya bukan sendok teh yang ada di rumah, tapi sendok obat yang ukurannya 5 mili. Jadi kita jelasin. Selain itu juga kita jelasin efek samping obatnya bagaimana. Misalkan
obat-obat hipertensi, contohnya furosemid. Itu efek sampingnya kan buang air kecil yang banyak. Itu artinya obat tersebut tidak boleh digunakan pada malam hari. Takutnya ketika malam hari diminum, Allahu alam, jam 2, jam 3 dia kebangun karena pengen pipis. Iya. Itu kita edukasi penggunaan furosemid itu pagi hari, kayak gitu Mbak Oke, Wanda. jadi ada pendampingan juga yang dilakukan oleh apoteker Rumah Sakit Mandalika ya. Tentu. Nah, itu dilakukan di mana nih Pak Apoteker? Apakah hanya di rumah sakit ketika berobat si pasien ke sana? Atau mungkin ada nggak sosialisasi yang dilakukan oleh apoteker Rumah Sakit Mandalika langsung ke masyarakatnya gitu? Cara bijak menggunakan obat gitu ya. Kayak tadi kan? Untuk sementara ini kami menginformasikan ke masyarakat pada saat pengambilan obat. Untuk yang sosialisasi kebetulan kami se-NTB Mbak, itu ada namanya Apoteker Agent of Change atau AOC. Itu apoteker-apoteker yang senang untuk berbagi ke masyarakat bagaimana menginformasikan ini loh cara penggunaan obat yang benar, ini loh cara penyimpanan obat yang benar, kayak gitu Mbak Panda. Itu ke seluruh Nusa Tenggara Barat? Iya, kebetulan semua se-NTB, mungkin se-Indonesia ada AOC-nya. Jadi kita yang apoteker-apoteker yang sudah dilatih itu turun ke lapangan untuk mengedukasi. Kebetulan di Lombok Tengah juga ada Kampung Dagu Sibu. Kayak tadi kan Dagu Sibu. Itu kampung yang emang didesain untuk kita mengedukasi masyarakat. Itu sudah diresmikan oleh Ikatan Apoteker Indonesia kemarin, alhamdulillah. Jadi di sana kita bebas untuk mengedukasi masyarakatnya, kayak gitu. Oke, langsung mengedukasi ke masyarakat begitu ya. Nah, kira-kira kita ini kan temanya yuk bijak dalam penggunaan obat. Nah, gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih yang pernah Pak Apoteker Firman temui di lapangan yang masyarakatnya salah dalam menggunakan obat begitu? Agar masyarakat kita juga maksudnya sekarang tidak lagi beli obat di warung-warung. Maksudnya acuh tak acuh lah gitu kan, beli obat di warung-warung, yang penting beli obat di warung, yang penting sembuh, maksudnya nggak tanpa ke dokter gitu. Ada nggak sih ketemu sama pasien yang maksudnya salah dalam penggunaan obat? Banyak Mbak. Banyak. Contoh tadi seperti contoh antibiotik, dia diresepin harusnya dikonsumsi selama 7-15 hari, dia baru 2 hari sembuh, dia stop, padahal itu harus diselesaikan pengobatannya selama yang diresepin sama dokternya. Misalkan diresepin untuk 3 hari, berarti 3 hari full harus minum dan tidak boleh terlewat. Karena antibiotik ketika terlewat itu menyebabkan si bakteri yang ada di tubuh yang penyebab penyakit itu kebal nantinya, kayak gitu. Terus contoh lain yang mungkin saya temukan ini mungkin di Jawa Mbak ya. Kebetulan saya sempat praktek di Jawa. Itu obat yang suppositoria. Apa itu suppositoria? Itu obat yang harusnya dimasukkan di dalam dubur, lubang pantat. Itu masyarakatnya karena tidak diedukasi dengan benar, dia makan, diminum dan tidak ada efek emang, kayak gitu. Sama juga obat yang mungkin pernah saya temukan di Lembar, itu yang harusnya ditetesin di telinga, dia ditetesin di mata. Dan seperti itu. Seperti itu. Jadi itu maksudnya Pak Apoteker Firman, jadi perlu sekali ya untuk mengedukasi masyarakat kita memang dalam penggunaan obat ini. Karena tema kita juga hari ini Sobat NTB Maju Melaju, yuk bijak dalam penggunaan obat bersama Apoteker Rumah Sakit Mandalika. Tadi kita sudah dijelaskan oleh Apoteker Firman mengenai Dagu Sibu ya, cara mendapatkan obat itu sendiri, cara juga menggunakan obat dan juga cara menyimpan obat, serta obat itu harus dibuang begitu ya. Jadi juga ada obat-obat yang memang golongannya yang bisa dikonsumsi, yang maksudnya langsung ke apoteknya beli, ada juga yang langsung memang harus sesuai dengan resep dokter begitu ya. Ada juga yang memang obat-obat yang harus dilihat komposisi obat itu apa aja yang harus diperhatikan begitu ya, mulai dari komposisi obatnya, indikasi obat yang ada dalam kandungannya, maksudnya efek samping obat juga begitu. Itu yang memang hal-hal penting yang harus diketahui dalam kemasan obat begitu. Nah, mungkin sebelum kita ke closing statement, satu pertanyaan lagi untuk Pak Apoteker Firman, bahwa katanya di Rumah Sakit Mandalika itu ada cara simpel nih untuk mengetahui penggunaan obat. Katanya melalui lagu nih Sobat NTB Maju Melaju. Benar ini Pak Apoteker Firman ya? Ada. Oh, ada ya. Katanya 5O. Iya. 5O. Jadi 5O itu
lagu berdasarkan jari Oh, sebenarnya. jari. Tapi nanti aja itu, Mbak. Iya, iya, nanti Karena aja. cukup panjang nyanyiannya. cukup panjang ya, Salah berarti. satunya misalkan ini namanya Ibu Jari kayak Oh gitu. ya, kayak lagu ya, kayak ini lagu namanya anak-anak Ibu di TK Jari. ya. Apa kata Ibu Jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Itu Oh, contohnya iya. gitu. Jadi beberapa indikasi efek samping obat ini untuk apa itu sebenarnya dinyanyikan dalam jari-jari ini Oke. kayak gitu, Mbak Panda. Itu dinyanyiin ketika ada si pasien datang ambil obat Ketika atau kita sosialisasi. Oh, sosialisasi, luar biasa Kalau sih. masyarakatnya datang terus kita nyanyi nanti dikira gila gitu. Iya, Tapi iya, ketika iya, iya. sosialisasi jadi masyarakat tuh kita edukasi bagaimana dia memahami secara tidak sadar Oke. karena nyanyian tuh juga penting. Oke, Ketika jadi dia diingat nyanyikan, lah ya. oh berarti saya harus ada tahu efek sampingnya, indikasinya apa, terus komposisinya itu apa. Ya, obat ini untuk apa kayak gitu. Jadi secara tidak sadar sudah tertanam dalam otak masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Jadi sangat kreatif ya untuk apoteker Rumah Sakit Mandalika ya. Jadi untuk mensosialisasikan penggunaan obat itu menggunakan lagu 5U ya. 5U. Cuman terlalu panjang dan Terlalu panjang. Iya, suaranya mungkin takut mengalahkan suaranya. Terlalu palas James mungkin hari ini. Jadi takut mengalahkan suara James Arthur ya. Jadinya ya takut ya untuk dinyanyikan oleh Pak Apoteker Firman sendiri. Mungkin Pak Apoteker untuk mengakhiri podcast kita yang bertemakan yuk bijak dalam penggunaan obat bersama Apoteker Rumah Sakit Mandalika. Bisa nggak sih closing statementnya untuk masyarakat kita untuk bijak yuk menggunakan obat gitu? Oke. Silakan. Kepada sobat NTB, masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Lombok, untuk pembelian obat sebaiknya di apotek atau fasilitas kesehatan lainnya. Jangan membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter karena itu nantinya menyebabkan resistensi antibiotik. Saran saya ketika sakit cepat ke fasilitas kesehatan. Kalau bisa ke RS Mandalika. Terus juga ketika menyimpan obat, simpanlah di tempat yang terhindar langsung dari matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Takutnya nanti ketika obat itu dekat dengan jangkauan anak-anak, kita tidak tahu dia nanti konsumsi kayak permen kayak gitu. Itu Mbak Panda mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Apoteker Firman ya, luar biasa sekali ilmunya yang diberikan untuk kita di sini, baik yang di studio dan juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat tentunya. Yuk bijak dalam penggunaan obat, tentunya bersama Apoteker Rumah Sakit Mandalika. Jadi untuk Anda Sobat NTB Maju Melaju, tetaplah saksikan podcast NTB Maju Melaju di edisi 12 Februari 2024 tentunya. Dan semoga mengedukasi untuk Anda semua di podcast Senin Sehat ya tentunya ya. Saya Panda Zulkaini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.